Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah ta'ala pada Ahad pagi hari ini atau Sabtu pagi hari ini kita akan memulai kajian dari kitab Syarah Sifatil Wudu karya Syekh Khalil Ibn Abdullah Al-Hammadi hafizahullah ta'ala. Buku ini adalah buku yang membahas seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu, kemudian diberi penjelasan. Kita langsung masuk pada halaman ke-13, Sifatul Wudu. Bab Sifatul Wudu. Sifatu masdarun wasafahu yasifuhu wasfan wasifatan. Masdar dari lafad fi'il madhinya wasafa yasifu, wasfan wasifatan. Makna dari wasafa yasifu adalah ai na'atahu bima fihi, yaitu mensifati sesuatu dengan sesuai kenyataannya, dengan apa yang ada pada sesuatu tadi. Al-wudu, sedangkan wudu fil lughah minal wadha'ah. Lafaz wudu secara bahasa bermakna al-wadha'ah, ai al-husnu wan nadhafah. Makna wadha'ah adalah al-husnu, bagus, wan nadhafah, bersih. Itu makna dari lafaz wudu secara bahasa. Kalau ditanya apa itu wudu secara bahasa, yaitu al-husnu wan nadhafah, bagus dan bersih. Faida ghasala al-mutawaddi hadhil a'dha'a sara wadhi'an. Apabila orang yang berwudu dia membasuh anggota wudu ini, maka dia menjadi wadhi. Wadhi ai nadhifan dza dhiyain wa husnin. Wadhi maknanya nadhifan, bersih, dza dhiyain wa husnin, bersih, memiliki cahaya dan keindahan. Dari sisi bahasa, yang namanya wudu adalah bagus atau bersih. Wal wudu syar'an, adapun wudu secara syar'i, huwa isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ah. Huwa isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ah. Wudu secara syar'i adalah menggunakan air yang tahur. Tahur itu maknanya suci dan juga mensucikan. Fil a'dha al arba'ah, pada 4 anggota wudu. Ala sifatin makhsusah fi syar'i, sesuai dengan tata cara yang telah dikhususkan dalam syariat. Biniyatit ta'abbudi lillahi azza wa jalla, dengan niat at-ta'abbud, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada faedah dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Ibnu Taimiyah menyatakan lam yaji lafdul wudu fi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wal muradu bihi al wudu asy-syar'i.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak datang lafadz wudu pada keterangan pada sabda Rasul, melainkan yang dimaksud dengan lafadz wudu tersebut adalah wudu syar'i. Tidak ada dalam hadis Rasul, pada sabda Rasul, kalau yang dimaksudkan wudu di situ adalah wudu secara bahasa. Seluruh lafadz wudu ketika kita jumpai pada sabda Rasul, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka lafadz wudu tersebut yang dimaksudkan adalah wudu syar'i. Berbeda dengan salat. Lafadz salat secara syar'i adalah gerakan yang dimulai dari takbir ditutup dengan salam. Secara bahasa apa salat? Secara bahasa adalah ad-du'a. Terkadang ada lafadz salat datang dari sabda Rasulullah SAW yang dimaksudkan bukan bertakbir sampai salam, namun yang dimaksudkan adalah doa. Ketika seseorang sedang berpuasa, kemudian berkunjung ke rumah seseorang, kemudian disodori makanan, apa kata Rasulullah SAW? Kalau dia puasanya puasa sunnah, fasholli alaih, doakan pemilik makanan tersebut. Kemudian juga di sini disebutkan pada definisi ini. Definisi ini adalah definisinya sebagian ulama dari mazhab Hanbali. Mereka menyebutkan bahwasannya berwudu tersebut adalah menggunakan air pada 4 anggota wudu. 4 anggota wudu: wajah, tangan, kepala, dan kaki. Dibahas oleh mereka hikmahnya, ta'lil, apa sih hikmahnya dikhususkan pada 4 perkara tersebut. Mereka mengatakan hikmah dikhususkan pada 4 perkara tersebut bahwasannya 4 perkara ini, wajah, tangan, kepala, dan kaki, adalah anggota yang asra' ma yataharrak minal badan lil mukhalafah. Adalah 4 anggota badan yang paling cepat untuk melakukan pelanggaran. Wajah, mereka sebutkan di wajah tersebut terdapat mulut, terdapat mata. Mulut tidak selamat, sangat jarang bisa selamat dari menggibah, mencela, mencaci. Mata sangat jarang bisa selamat dari an-nazar ilal muharramat. Tangan juga. Kemudian kepala. Kemudian kaki. Dikarenakan 4 anggota tubuh ini adalah perkara yang paling asra', paling cepat lil mukhalafah, maka Allah SWT perintahkan, syariatkan untuk membasuhnya zahiran, secara zahir, dibasuh secara zahir. Katanya mereka tanbihan ala taharatiha al-batinah, sebagai bentuk tanbih, peringatan agar membersihkan 4 anggota badan ini tadi secara batin. Kalau secara zahir dianjurkan untuk dibersihkan, maka secara batin sangat layak untuk dibersihkan, dikarenakan 4 anggota badan tersebut paling cepat melakukan kemaksiatan. Kemudian kita balik ke keterangan buku ini, sifatul wudu ai kaifiyatuhu. Maksud dari sifatul wudu, sifat wudu adalah kaifiyah, tata cara berwudu. Ketika dalam buku kita mendapati sifat salat Nabi, maksudnya apa? Kaifiyatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada faedah di sini disebutkan al-farqu bainal wudu wal wudu, perbedaan antara lafaz wudu wal wudu. Ada wudu, ada wadu. Al-wudu bi dhammil waw fi'lul wudu. Al-wudu
dengan mendhammah wawu adalah fi'lul wudu, perbuatan berwudu. Wal wudu, sedangkan wudu bi fathil waw, dengan memfathah wawunya, al wudu. Al ma alladzi yatawaddau bihi. Al wudu itu adalah al ma, air yang dia gunakan untuk berwudu. Difahami? Wudu perbuatan. Kalau wudu adalah air. Firhan. Yang semakna dengan ini. Apalagi contohnya? As-sahur dan as-suhur. Ketika as-sahur maknanya apa? As-sahur dan as-suhur. As-sahur adalah makanan. As-sahur makanan yang antum makan, pempek, nasi, tekwan. Ketika antum makan pada waktu sahur menjelang puasa Ramadan disebut dengan apa? As-sahur bahasa Arabnya. Adapun tindakan antum makan tadi disebut dengan as-suhur. Sama seperti at-taharah. At-taharah yang dimaksudkan adalah air yang digunakan untuk bersuci. At-taharah. Kalau tindakan bersuci, at-tuhur, ya, at-tuhur. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Maknanya apa? Tindakan untuk melakukan berbersih, bersuci, itu yang dimaksudkan dengan at-tuhur. Difahami makna wudu dan wudu. Kemudian al-wudu fi syara'i as-sabiqah, wudu pada syariat umat-umat terdahulu. Maknanya, apakah ada wudu pada umat sebelum umat Islam ini tadi? Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, apakah ada syariat berwudu? Sebagaimana sholat, sholat ada pada syariat sebelumnya. Pada zamannya Maryam ada sholat, zamannya Ibrahim ada sholat, zamannya Isa ada sholat, pada nabi-nabi terdahulu ada sholat. Apakah wudu juga ada pada umat sebelum umat Islam, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ini? Di sini disebutkan, zahaba jumhurul fuqaha ila anna al-wudu minasy syara'i as-sabiqah. Jumhur fuqaha berpendapat bahwasannya wudu termasuk syariat-syariat umat terdahulu. Di sini disebutkan oleh penulis buku ini pendapat jumhur. Ketika beliau menyebutkan pendapat jumhur, di sini ada isyarat bahwasannya di sana ada ulama yang berbeda dengan jumhur. Berarti ada khilaf. Kita perhatikan ketika membaca buku para ulama, ketika disebutkan aksarul ulama atau jumhur ulama, maka di sana menunjukkan ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, istadalla al-Halimi bihadzal hadits anna al-wudu min khasa'is hadzal ummah. Al-Halimi berdalil dengan hadis ini. Yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis hadza wudu'i, yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadis berkaitan dengan ghurran muhajjalin, hadis tahjil, yang hadis pada halaman 14. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini hadis disebutkan dalam Fathul Bari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau membawakan hadis ghurran muhajjalin tersebut, Rasul mengatakan
inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan memancar cahayanya di dahi, di kaki, bekas dari wuduknya mereka. Al-Halimi berdalil dengan hadis tersebut, hadis yang menunjukkan ghurran muhajjalin, bahwasanya wudu merupakan kekhususan umat tersebut. Dari sisi pada hari kiamat tersebut yang memancarkan cahaya adalah umatnya Nabi kita Muhammad SAW, menurut pendapatnya Al-Halimi. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi nadharun, pendapat Al-Halimi ini fihi nadhar, perlu ditinjau ulang lagi. Ketika para ulama mengatakan tentang suatu pendapat dengan istilah fihi nadhar, ini pendapat perlu ditinjau ulang lagi, itu menunjukkan ulama tersebut mendhaifkan pendapat yang dia nyatakan fihi nadhar. Ketika Al-Hafidz mengatakan pendapat Al-Halimi bahwasanya wudu adalah khusus, perkara yang khusus bagi umat Islam ini, umat Muhammad, fihi nadhar, itu menunjukkan apa? Al-Hafidz mentad'if, melemahkan pendapat tersebut. Kemudian di sini disebutkan wa annahu kana fi tilka syara'i, ya, bahwasanya wudu pada syariat-syariat sebelumnya ada, wa annahu laisa mukhtassan bi ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya wudu bukanlah perkara yang khusus pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidalili ma warada fil hadis alladzi rawahu Abdullah ibnu Umar, dengan dalil adalah riwayat yang datang dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Tsumma da'a ay an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda'a thalathan. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ambilkan air wudu, kemudian beliau berwudu 3 kali. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli. Kata Abdullah bin Umar, dulu Rasul pernah minta ambilkan air wudu, kemudian diambilkan air wudu, lalu beliau berwudu. Setelah Rasul berwudu, Rasul mengatakan, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli. Ini adalah wuduku dan wudu para nabi sebelumku. Pada lafaz wudu para nabi sebelumku, ini ada isyarat bahwasannya para nabi terdahulu juga berwudu, ya kan? Hadis ini disebutkan di ta'liq rawahu Ibnu Syahin fi Targhib wa sahu Syekh Al-Albani rahimahullah taala fi Sahih. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ketika mereka membawakan hadis ini dalam permasalahan wudu, mereka mendhaifkan hadis ini, didhaifkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nas kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, kata Ibnu Taimiyah, haditsun dhaifun 'inda ahli ilmi bil hadits la yajuzu al-ihtijaju bihi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis yang menyebutkan ini adalah wuduku dan wudu para nabi sebelumku, kata Ibnu Taimiyah, adalah hadis yang dhaif di kalangan para ulama, la yajuzul ihtijaju bihi, tidak diperbolehkan berhujjah dengannya. Juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, wa huwa haditsun dhaifun la yasihu al-ihtijaju bihi li dha'fihi. Ini adalah hadis yang dhaif, tidak sah, tidak bisa dijadikan hujjah dikarenakan kelemahannya. Itu bisa lihat keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa. Tapi ingat tadi, sebagian para ulama ada yang menyatakan sahih, ya. Kemudian kata penulis buku ini, penulis buku ini lebih condong ke pendapat yang menyatakan hadis ini sahih, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Di sini disebutkan, wa ma thabata lil anbiya'i salawatullahi alaihim yathbutu li umamihim. Sesuatu yang telah sabit
bagi para nabi, maka juga sabit tetap pada umat. Kalau para nabi mengamalkannya, pasti umatnya juga mengamalkannya. Ya benar. Hukum asal apa yang diamalkan oleh para nabi juga diamalkan oleh umatnya. Kalau para nabi terdahulu mereka berwudu, berarti umatnya juga berwudu. Itu hukum asal dalam syariat. Difahami? Pertanyaannya, apa dalilnya Firhan? Apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada para nabi juga diperintahkan kepada umatnya masing-masing. Nasihin. Mus'ab. Mana Idil? Syu'bah. Gampang. Hadis Nu'man ibn Bashir. Ya tak? Innallaha amara al-mu'minin bima amara bi al-mursalin. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukminin dengan apa yang Allah telah perintahkan juga kepada para rasul. Ya benar. Hukum asal apa yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin juga diperintahkan kepada para nabi, kecuali sampai datang khususiyah. Wa yu'ayyiduhu ma warada min hadithi Ibrahim alaihissalam lamma maro 'alal jabbar wa mahu saro. Dan di antara yang menguatkan bahwasannya wudu ada pada umat terdahulu adalah hadis tentang kisahnya Nabi Ibrahim tatkala beliau sama istri beliau Sarah melintasi suatu penguasa yang zalim, al-jabbar. Penguasa tersebut ingin berbuat tidak senonoh pada istri Nabi Ibrahim. Kemudian istri Nabi Ibrahim apa ketika itu? Beliau minta izin untuk wudu dan salatnya. Annaha lamma dakhalat 'alal jabbar tawaddu'at wa salat wa da'atillaha azza wa jalla. Bahwasannya Sarah tatkala melintas pada suatu negeri yang penguasanya zalim ketika itu, beliau minta izin untuk berwudu, kemudian salat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan ada wudu. Dan juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya pada umat terdahulu juga ada wudu, wa ma warada fi qissati Juraij ar-rahib lamma ramauhu bil mar'ah. Pada kisah Juraij, seorang laki-laki yang ahli ibadah, rahib, tatkala dia dituduh oleh orang-orang kampungnya melakukan berzina dengan seorang wanita. Kisah ma'rufah ya. Ketika itu si Juraij ini tadi sedang sholat, dipanggil sama maknya, ya Juraij. Dalam hati si Juraij, ummi wa salati, ibuku ataukah aku lanjutkan sholatku. Annahu tawaddu'a wa shallah. Bahwasanya Juraij ketika itu dituduh berzina. Beliau pun sholat 2 rakaat dan beliau berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kemudahan. Setelah beliau sholat, tsumma qala lil ghulam, kemudian beliau mengatakan kepada anak kecil tadi, man abuka, siapa bapakmu? Anak kecil ini adalah anak hasil zina. Seorang wanita pelacur berzina dengan seorang laki-laki penggembala kambing. Bayi ini adalah hasil zina. Ketika itu si Juraij bertanya, man abuka, siapa bapakmu?
kata anak kecil tadi yang masih bayi belum bisa ngomong, spontan dibuat oleh Allah SWT ngomong. Dia mengatakan hadzal ra'i, bapakku ini nah, si penggembala ini tadi. Ada faedah berkaitan dengan nasab. Apa hukum anak zina, waladuz zina? Apakah dinisbatkan kepada ibunya ataukah boleh dinisbatkan kepada bapak biologisnya? Faham? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Yang masyhur dan yang mungkin banyak antum ketahui, kalau ada anak zina itu bukan dinisbatkan kepada bapaknya ya, tapi dinisbatkan kepada ibunya. Berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu dinisbatkan kepada firash. Firash itu kasur. Ini kinaya, wanita yang digauli. Maknanya dinisbatkan kepada ibunya. Walil ahir, sedangkan pezinanya al-hajar, tidak berhak mendapatkan jatah penisbatan. Sebagian para ulama atau mau dibilang jumhur menyatakan tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Namun sebagian para ulama yang lain, sebagai mimba faedah ya, supaya antum tidak kaget, sebagian para ulama yang lain mengatakan boleh dinisbatkan dan itu anaknya yang sah. Berdalil diantaranya kisahnya si Juraij ini tadi. Ini kan jelas yang menzinai dia adalah pezina. Bapak dari si bayi ini adalah pezina, tukang gembala kambing. Ketika Juraij bertanya, siapa bapakmu? Dia langsung menjawab, bapakku adalah tukang gembala tadi. Berarti dia menisbatkan dirinya kepada bapak yang berzina dengan ibunya tadi. Difahami? Wallahu alam. Kalau ana pribadi ya, lebih condong ke pendapat yang kedua ini tadi. Ya. Ingat, jangan ikut-ikutan. Buku yang terbagus dalam hal ini judulnya Ahkam Waladiz Zina. Lebih kurang kalau tidak salah judulnya Ahkam Waladiz Zina, karya Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan, salah seorang anggota Dewan Fatwa Al-Lajnah Daimah kalau tidak salah. Sa'ad Al-Khathlan ada di Saudi Arabia. Di buku beliau itu, beliau membawakan sekian banyak argumentasi bahwasannya anak hasil zina boleh dinisbatkan kepada bapak biologisnya. Dan juga faedah ini juga kita dapatkan dari dulu salah seorang masyayikh di Yaman, dari tulabnya Syekh Muqbil, namanya Zakaria bin Syuaib Al-Adani. Dia punya bahas dalam masalah ini. Beliau menyebutkan anak zina boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Ketika kemarin Ana Safar sempat bertanya kepada salah seorang ustadz di Jawa Timur, yaitu Ustadz Khaliful Hadi. Ana tanya, apakah boleh bapak yang menzinai tadi, yaitu bapak biologisnya, seandainya dia wanita, untuk menikahkan, ya, untuk menikahkan. Kata beliau, tidak masalah, diperbolehkan, dikarenakan nisbatnya saja diperbolehkan kepada bapaknya, seperti itu. Wallahu alam, ini masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ana kasih faedah seperti ini supaya antum tidak kaget, ya. Oh, pentingnya banyak mentelaah, banyak membaca, semakin banyak wawasan. Juga termasuk membabil faedah yang mungkin masyhur di kalangan kita semua, orang kalau zina laki-laki sama perempuan, kemudian dia taubat, kemudian dia nikah, yang masyhur tidak sah kan? Ya kan? Itu yang masyhur tidak sah kan? Kapan dia nikahnya? Sampai dia lahir. Wa ulatul ahmali ajaluhunna hatta yadhna hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil
masa iddahnya bolehnya dia nikah sampai dia melahirkan. Seperti itu kan? Ada wanita bunting zina, tapi kedua-duanya sudah taubat, nyesal dengan taubatnya, hamil, kan tidak boleh dinikahkan. Nah, pendapat sebagian para ulama boleh dinikahkan. Ya, tidak usah kaget nanti kalau seandainya ada mungkin di sini Ustadz Firhan tahu-tahu memberikan pendapat, nikahkan saja, tidak masalah, sah. Nanti repot. Oh, itu enggak, ini Ustadz sesat. Enggak. Khilaf dalam masalah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ana cek langsung di kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 pendapat. Di antaranya yang menyatakan sah. Ya. Namun Ibnu Qayyim lebih menguatkan pendapat yang menyatakan tidak sah. Itu min babil faedah. Ya. Kita ini kadang karena keterbatasan ilmu kita, mentelaahnya kita, kadang kita menganggap suatu pendapat itu bisa jadi salah dikarenakan keterbatasan ilmu kita. Namun kalau kita mengkaji lagi, ternyata ini masalah-masalah yang lahu wijhatun nazar. Masing-masing para ulama punya sudut pandang. Kemudian sedikit lagi, mahtassat bihadil ummah, perkara yang menjadi kekhususan bagi umat ini. Apa perkara yang menjadi kekhususan bagi umat Islam, yaitu umat Nabi kita Muhammad SAW. Ikhtassat hadhil ummah bima huwa min atharil wudu. Umat Islam ini memiliki kekhususan berupa atharul wudu, bekas wudu tadi. Apa bekas wudu? Di antaranya al-ghurra wat tahjil. Al-ghurra wat tahjil. Al-ghurra wat tahjil itu disebutkan, ya. Al-ghurra adalah warna putih, ya. Adapun tahjil, ya, warna yang ada di kaki atau di tangan. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taridu alayya ummati al-haudah. Umatku nanti pada hari kiamat akan mendatangi telaga. Wa ana azudun nasa anhu, dan aku menggiring umat manusia itu. Kama yazudur rajulu ibilar rajuli an ibilihi. Ya. Sebagaimana seorang laki-laki menggiring onta dia dari onta orang lain, maksudnya jangan sampai tercampur onta dia dengan onta orang lain. Nanti pada hari kiamat Rasulullah SAW akan menggiring umat ini tadi sebagaimana pengembala giring ontanya dia supaya tidak nyampur dengan onta orang lain. Nah, nanti pada hari kiamat Rasul giring umat manusia ini tadi supaya tidak tercampur dengan umat-umat yang lain. Bagaimana Rasul mengetahuinya? Kalau mereka adalah umat Nabi kita Muhammad SAW, Rasul mengetahuinya dari sisi ada bekas wudhu tadi. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ata'rifuna? Ya Nabi Allah, apakah engkau mengenali kami pada waktu tersebut? Kan banyak umat ini tadi, masa Rasul tahu? Qala na'am, Rasul menjawab, na'am. Lakum sima, pada kalian ada tanda. Sima ay alamah. Laisa li ahadin ghairikum, yang tidak ada pada seorang pun selain kalian. Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kalian nanti pada hari kiamat akan mendatangi aku dengan tanda ghurran muhajjalin, dengan tanda warna putih, yaitu cahaya, maksudnya cahaya pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, pada tempat-tempat wudhunya tadi, di dahi, di tangan, kemudian di kaki, memancar cahaya pada hari kiamat. Itu bekas wudhunya. Wasima alamah, sima maknanya alamah. Wal ghurra hiya bayadun yakunu fil wajh. Al ghurra itu warna putih yang ada di wajah. Itu makna secara bahasa. Maksudnya nanti pada hari kiamat umat Islam ini tadi akan dikenali oleh Rasul dengan cahaya putih yang ada pada wajah mereka bekas wudhu. Wat tahjil bayadun yakunu fil yadain war rijlain. At-tahjil adalah warna putih, cahaya yang memancar yang ada pada kedua tangan bekas wudhu, kan dibasuh ini tadi, kemudian di kaki. Itu kekhususan umat Islam. Umat-umat sebelumnya tidak ada cahaya yang seperti itu. Kemudian kekhususan umat Islam ini adalah at-tayammum.
umat Islam mendapatkan kekhususan tayammum. Di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir, qal, Rasul mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i ahadun qabli." Rasul mengatakan, "U'titu khamsan," aku diberi 5 perkara, lam yu'tahunna ahadun qabli. Tidak ada seorang pun yang diberi sebelum aku. Jadi ada kekhususan 5 perkara yang khusus untuk Rasul yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Di antaranya Rasul mengatakan, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong dengan kemenangan yang dilemparkan kepada musuh-musuh Allah SWT, kepada orang kafir ketika jarak 1 bulan perjalanan. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku masjid atau dijadikan bumi, tanah sebagai tempat sholat, tempat sujud, dan juga alat bersuci. Dan juga pada lafaz tahuron, dijadikan tanah sebagai alat bersuci, itu maknanya tayammum. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam Sahih Bukhari di awal-awal bab kitab tayammum. Wal maksud bit tahur at-turab, yang dimaksudkan dengan tahur adalah debu. Yutayammamu bihi inda fuqdalil ma awil ajzi inda istikhdamihi. Debu digunakan untuk bertayamum tatkala tidak mendapati air atau tidak mampu menggunakan air. Difahami? Kapan tayamum? Kapan disyariatkan tayamum? Disyariatkan tayamum dengan 2 sebab. Salah satu dari 2 sebab. Yang pertama, inda adami wujudil ma, tatkala tidak didapati air. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban." Kalau kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, ada air, namun dia tidak mampu menggunakan air tadi karena dia sakit, demam. Kalau dia gunakan, timbul madarat pada dirinya, atau yata'akharu al-bur'u, telat sembuhnya, maka boleh bagi dia menggunakan air untuk tayamum. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Adapun pembahasan mata furidul wudu, kapan wudu itu mulai diwajibkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Kesimpulan dari apa yang kita sebutkan di sini, bahwasanya wudu tersebut juga disyariatkan pada umat terdahulu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.